Halo teman-teman, kali ini saya akan share resiko terburuk gagal bayar di Uangme. Desanya terkenal galak. Nah, buat teman-teman yang sudah melakukan gagal bayar di aplikasi Uangme, mohon simak video ini sampai habis agar tahu resiko terburuk jika kita sudah melakukan gagal bayar di aplikasi ini. Nah, langsung saja kita ke pembahasannya. Jika kita sudah melakukan gagal bayar di Uangme ini, otomatis untuk bunga dan denda itu akan berjalan terus-menerus. Dan ini sudah dikonfirmasi oleh OJK karena Uangme ini aplikasi legal bersertifikasi OJK, jadi harus nurut aturan OJK. Nah, aturan OJK sendiri sudah mengatur tentang yang namanya uang denda jika kita telat bayar, itu sekitar 0,1% per hari. Jadi teman-teman bisa akumulasi saja pinjaman online teman-teman ada berapa, itu dikali 0,1%, itu ketemunya bunga harian per hari. Jadi ini bisa langsung teman-teman deteksi. Kalau tidak dibayar dalam jangka waktu tertentu, misalnya 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, itu untuk bunga dan denda itu 100% dari pinjaman pokok. Nah, kita asumsikan teman-teman pinjamnya 2 juta, nanti kalau tidak dibayar 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, maka bunga dan dendanya itu jadi 2 juta rupiah. Jadi untuk pelunasannya 2 juta pinjaman pokok dan 2 juta untuk bunga dan denda, totalnya 4 juta. Seperti itu aturan dari OJK yang sudah diterapkan sudah jauh-jauh hari, teman. Jadi untuk aplikasi yang tergabung dari OJK harus menaati aturan itu. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir tentang ini, masih bisa dihandle ya teman, selama aplikasi itu legal. Kalau ilegal tidak perlu kita bicarakan karena itu aplikasi penipuan. Nah, itu yang pertama untuk bunga dan denda. Terus untuk developernya gimana bang? Uangme ini banyak beredar berita yang developernya kasar-kasar dan penagihannya dan mulai barbar dalam menagih langsung ke rumah. Nah, untuk Uangme ini memang ada developernya, tapi itu cuma sangat amat sedikit sekali. Itu pun cuma di wilayah Jakarta saja. Untuk di luar Jakarta biasanya cuma sedikit sekali ya teman, bahkan mungkin tidak ada. Nah, khususnya di luar Jawa ini tidak mungkin ada yang namanya developer dari Uangme. Kalau Jabodetabek mungkin masih ada, terutama di kota-kota besarnya. Untuk yang pelosok atau pegunungan itu terkonfirmasi tidak ada developernya. Jadi teman-teman harus lebih waspada tentang aplikasi ini jika teman-teman tinggal di kota-kota besar, karena Uangme ini terkenal developernya galak-galak ya teman. Jangan sampai teman-teman kalah bernegosiasi atau malah dibentak, diperlakukan kasar oleh Uangme. Jika teman-teman mendapat perlakuan kasar atau malah diintimidasi, teman-teman bisa adukan saja langsung ke OJK-nya. Saya ada di deskripsi, ada WA dari OJK, ada email dari pengaduan dari OJK. Teman-teman bisa langsung hubungi saja agar masalahnya bisa selesai tentang penagihan developer yang menyalahi aturan OJK. Itu untuk yang kedua. Untuk yang ketiga, slik OJK-nya gimana bang? Uangme apakah masuk atau tidak? Nah, terkonfirmasi bahwa Uangme ini juga bisa melaporkan kita ke slik OJK. Jadi kalau kredit macet bisa dilaporkan oleh Uangme ini. Tapi terkonfirmasi ini cuma sedikit sekali yang dilaporkan oleh Uangme, karena Uangme juga aplikasi yang masih berkembang, masih kecil. Jadi tidak semasif atau tidak seaktif Akulaku atau Kredivo yang sangat getol melaporkan orang yang galbay untuk di BI checkingkan. Jadi kalau sudah datanya busuk ya mau nggak mau kita tidak akan bisa untuk melakukan pinjaman atau kredit HP, kredit perumahan, kredit KUR, BRI nggak akan bisa, kredit mobil nggak akan bisa, kredit tanah atau perumahan juga nggak akan bisa. Jadi ini menyeluruh ya teman. Ini menjadi pukulan telak buat pengusaha-pengusaha yang biasanya membutuhkan modal usaha, biasanya kan pinjam di bank seperti itu modal usahanya agar perusahaannya lebih berkembang lagi. Nah, kalau sudah kena slik atau kena BI checking tidak akan mungkin bisa untuk mendapatkan pinjaman untuk modal usaha. Jadi teman-teman harus waspada tentang ini, jangan sampai masalah kecil ini bisa mengganggu pekerjaan teman-teman atau bahkan bisa menjadi pukulan telak teman-teman buat pengusaha-pengusaha muda. Nah, itu saja video saya tentang resiko terburuk jika kita gagal bayar di aplikasi Uangme. Semoga teman-teman bisa terinspirasi dan bisa menambah semangat. Jangan pantang menyerah, terus berusaha, terus positive thinking, lakukan yang terbaik untuk bisa mendapat penghasilan yang banyak. Cari lubang-lubang penghasilan yang lain di luar penghasilan teman-teman yang teman-teman dapatkan sekarang. Itu saja review singkat dari saya, semoga bermanfaat. Tetap semangat, kehidupan yang lebih baik.